Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa nafsin la tasba wa 'ainin la tudma wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yastajabu laha wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatiha ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wa ila sayyidina muhajirullah illallah Ahmad bin Isa wa sayyidina al-Faqih Muqaddam Ali wa Alawi wa lima syekhina Muhammad Sumita wa khususan ila sayyidina Syekh Muhammad Nawawi wa usulihim wa furu'ihim an Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yukasiru masabatihim wa dafu hasanatihim wa yahfazuna bihim wa yanfa'una bihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim fid din wa dunya wal akhirah al-hadi niyati salihah wa kulli niyati jamila syamila wa ila haratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terutama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat yang terbesar, masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita ba'is suatu dorongan dan taufik dan inayahnya Allah Ta'ala. Andai Allah tidak memberi taufik pada kita, kita nggak akan bisa hadir ke tempat ini. Dan saya pun gak akan bisa berkata seperti ini. Apa makna taufik itu? Yaitu qudratun ila ta'ah, yaitu suatu kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba untuk melaksanakan ketaatan. Itu qudratun ila ta'ah, suatu kekuatan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Jadi andai Allah tidak memberikan kita taufik, maka kita nggak akan bisa melaksanakan ketaatan seperti ini, ya. Kita nggak akan bisa hadir. Kita nggak akan bisa hadir ke majelis-majelis yang mulia seperti ini. Dan saya nggak akan bisa lisan saya mengatakan seperti ini. Semua ini taufik daripada Allah Ta'ala. Allah bisa saja ngasih hidayah kepada, Allah bisa saja memberi hidayah kepada seseorang, namun Allah belum tentu memberikan taufiknya, ya. Namun Allah belum tentu memberikan taufik kepada hamba tersebut.
Nih, kadang kita tuh saat kerja bangunan dengar suara azan, kepikiran pengen sholat. Itu suatu hidayah, pengen sholat, tapi belum melaksanakan ketaatannya, seperti kita belum bisa melaksanakan ibadahnya, maka Allah belum memberikan kita suatu taufik. Nah, maka Allah telah memberikan kita taufik pada saat ini, maka syukurin apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, kepada sahabat-sahabatnya, kepada keluarganya, kepada ahli-ahlinya, dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhirat. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita termasuk salah satu daripada umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi para tuan-tuan guru, yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi para tuan-tuan guru, para asatidz wal asatidzah, dan para orang-orang tua saya, yang mana sebenarnya saya tidak layak duduk di sini ya, nggak layak duduk di sini karena saya ingin mendapatkan faedah daripada orang-orang tua saya. Bukan saya yang memberi faedah, saya ingin mendapatkan faedah daripada orang-orang tua saya. Sepertinya orang tua saya lah yang menasihati saya, bukan saya yang menasihati orang tua. Nah, jadi tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa takjim saya kepada orang-orang tua saya, yang mana saya minta maaf sebelumnya. Kita orang nggak bisa menyebutkan namanya satu persatu ya. Dan kepada Sohibul Majelis Al-Fatih Al-Ustadz Ferry ya, Ustadz Ferry, mudah-mudahan rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun Al-Fakir di sini yaitu utusan daripada Al-Fadil Ustadz Tuan Guru kita bersama, yaitu Al-Ustadz Muhammad Sumitra Nurjaya. Dan saya termasuk salah satu daripada santrinya yang mondok di pesantren Miftahus Surur. Tahu? Miftahus Surur di Garu 2 Amplas. Nah, Garu 2B, Gang Setia. Itu nama pondoknya Miftahus Surur. Maka adapun saya sebenarnya duduk sini bukan saya ya kan, itu guru saya. Tadi saya minta di bawah nggak dikasih, udah di atas aja Ustadz katanya. Apa yang Ustadz? Masih santri, sama-sama masih tolib, sama-sama masih mencari ilmu. Bedanya ibu nyari ilmunya di rumah, saya di pondok, itu aja ya bedanya. Nah, maka lanjutnya bahwasannya di sini saya akan membahas tentang yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu. Mungkin barangkali di sini sudah pernah diulang ya. Mungkin barangkali di sini sudah pernah dikaji. Ya. Ini suatu perintah daripada guru kita. Bahwasannya kemarin subuh tadi kalau nggak salah, beliau mesenkan bahwasannya saya disuruh kemari untuk menggantikan beliau satu hari ini. Dan beliau mungkin ada uzur yang mana sifatnya pribadi mungkin ya. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjut pada pembahasan kitab Syarah Sulamul Munajah, yaitu penjelasan daripada matan kitab Safinatus Shalah. Ya,
Ada Safinatun Najah, ada Safinatun Sholah. Nah, kalau Safinatun Sholah syarahnya itu yaitu nama kitabnya Syarah Sulamul Munajah, yang dikarya daripada Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Tapi ada Safinatun Najah, syarahnya namanya Kasyifatus saja. Sama. Itu karya daripada Syekh Muhammad Nawawi juga dari Banten, ulama Indonesia yang mana lama ngaji di Mekah, ya. Jadi Indonesia ini terkenalnya cuma dua. Kalau nggak badmintonnya, ulamanya. Ya, kalau nggak badmintonnya, ulamanya. Tengoklah badminton Indonesia nih, mendunia. Ya, mendunia badminton Indonesia. Tapi begitu juga dengan ulamanya. Siapa yang nggak kenal dengan Musnidul Alam gelarnya? Siapa tuh Musnidul Alam? Hah? Syekh Yasin Al-Padani. Ya, orangnya biasa aja memang. Bahkan ada satu kilah dikatakan bahwasannya ada seorang ulama Mesir ingin mengambil hadis kepada Syekh Yasin Al-Padani. Jadi datang ke rumah Syekh Yasin Al-Padani. Begitu didatangi, di bawah ditengok ada seorang syekh, ada seseorang yang mana dia pakai baju kaos tok sambil ngerokok sisa. Ya, ngerokok sisa. Sisa tahu sisa? Pak, tahu lah ya kan? Jadi rokok orang Arab tuh sisa dulu ya, sisa. Jadi ditanya, di mana Syekh Yasin Al-Padani? Apa jawab beliau? Di atas. Rupanya ke atas lah tadi ulama Mesir tadi kan, ke atas. Dijumpainya bahwasannya di atas itu ada tukang sapu. Jadi ditanya sama tukang sapu tadi, di mana Syekh Yasin Al-Padani? Tadi ente di bawah jumpa siapa? Jumpa seseorang pakai baju kaos merokok sisa. Itulah Syekh Yasin Al-Padani. Terkejut orang tadi ya. Terkejut orang tadi. Jadi banyak ulama mengambil hadis pada beliau. Gelarnya udah musnid seluruh dunia, Musnidul Alam. Itu Syekh Yasin Al-Padani. Ulama mana nih Pak? Padang. Dari Padang. Jadi ada namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, inilah kitab yang kita kaji ini, yaitu karya daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka beliau menyarahkan kitab Safinatus Sholah dengan namanya kitab Syarah Sulamul Munajah. Maka lanjut pada pembahasan di dalam kitab ini. Langsung aja nih Pak, kalau ada kitabnya buka halaman 41. Kalau ada kitabnya Sulamul Munajah ya. Barangkali mah tahu pernah di sini dikaji, ya kan? Awak tak tahu, ya kan? Jadi kita lanjut kepada pembahasan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillah. Wa yubtiluhu kullu ma kharaja minal qubuli wad duburi ainan warihan. Dan perkara yang dapat membatalkan yaitu wudu, setiap perkara yang keluar daripada minas sabilen. Kalau bahasa halusnya Arab Melayu itu dari dua jalan. Ya, kalau di dalam kitab yang dikaji sini gitu ya. Jawahirus Saniyah, minas sabilen, dari dua jalan. Nah, itu ulama yang lembut-lembut ya kan. Tapi di sini dikatakan dari kubul dan dubur. Nah, ini paham lah, nggak perlu dijelaskan lagi apa itu kubul, apa itu dubur. Nah, yang bahasa lembutnya itu kemaluan depan dengan kemaluan belakang. Ya, jadi minas sabilen kalau dijumpai daripada kitab-kitab Arab ada bacaannya minas sabilen, berarti itu keluar daripada dua jalan. Nah, berupa benda atau angin, ainan warihan, yaitu berupa benda atau angin.
Jadi yang membatalkan perkara wudhu itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu tadi apa? Keluar sesuatu daripada 2 jalan. Baik jalan depan atau jalan belakang. Baik berupa benda atau angin, baik berupa kering ataupun basah, atau najis dan membatalkan wudhu. Jadi segala sesuatu yang keluar daripada jalur depan atau jalur belakang, maka itu membatalkan wudhu, kecuali mani. Jadi kalau mani itu nggak membatalkan wudhu. Namun di sini ada permasalahan. Semisalnya ada dinamakan dia itu wadi. Wadi ini gimana hukumnya, apa? Kalau keluar apakah membatalkan wudhu? Ada namanya maji. Maji ini apakah membatalkan wudhu juga? Kan bingung nih tadi. Baru yang ketiga ada namanya mani. Ada namanya mani. Jadi ini memang bahasanya kalau dijelaskan memang agak vulgar, cuman supaya untuk paham orang ya. Untuk paham orang gimana lagi dengan cara itu yang paling lembutnya. Jadi bahwasannya yang keluar daripada jalur depan, yang mana dia berupa wadi. Apa itu wadi? Kita pahami dulu apa itu wadi. Wadi yaitu dia mau keluar di saat kerja berat, seperti halnya kita lagi kerja bangunan, mau tuh keluar. Itu hukumnya adalah najis. Jadi kalau keluar wadi kan mau tuh lagi capek-capeknya tuh kita, maaf cakapnya, mau keluar tuh ya, mau keluar daripada jalan depan kita. Semisal hal tadi wadi tadi, dia bukan mandi, dia dinamakan wadi. Dia keluar saat lagi capek, macam kerja bangunan bagi laki-laki ya, maka mau dia keluar, maka status itu hukumnya adalah najis. Dan ketika wadi tadi keluar daripada jalur depan, maka wudhunya dihukumkan batal. Jadi dia nih sebelum kerja berwudhu dulu. Berwudhu dulu dia sebelum kerja. Rupanya kerjalah dia siap itu ngaco semen, ngangkat batu bata sampai lantai 100 misalnya ya. Kan jauh kali itu kan. Jadi capek lah dia nih. Mau dia karena capek itu keluar daripada jalan depannya itu sebab apa, sejenis wadi. Maka wudhunya dihukumi batal. Dan wadi tadi hukumnya najis. Tuh wadi. Dan yang kedua yaitu maji. Maji kita pahami dulu. Maji apa? Maji yaitu dia hampir serupa dengan mani. Cuma bedanya, maaf, dia keluarnya tidak memancar dan tidak merasakan nikmat. Ini tahulah kalau laki-laki nih ya. Ini dia pembahasan laki-laki juga nih ya. Dia mau keluar saat dia keluarnya tidak terasa nikmat dan tidak memancar. Berbeda dengan mani ya. Jadi yang kedua ini bahwasannya yaitu dinamakan maji, yaitu dia hampir serupa dengan mani. Maka maji tadi ini yang keluar tidak merasakan nikmat atau tidak memancar, hukumnya najis. Najis. Dan seandainya kita sudah berwudhu nih, tiba-tiba keluar maji kita, maka wudhu kita dihukumkan batal ya, batal. Jadi bahwasanya tadi wadi dan maji tadi apa hukumnya? Najis. Dan ketika keluar daripada jalan depan kita, maka wudhu kita dihukumi batal. Baru masuk yang ketiga. Tadi kan illa mani, kecuali mani. Jadi segala sesuatu yang keluar daripada jalan depan atau jalan belakang dapat membatalkan wudhu, baik benda ataupun angin, baik basah ataupun kering ya. Namun dikecualikan mani, illa mani. Itu kalau dalam nahunya harfu istisna
ya. Jadi mustasna ilainya ada ya. Kalau ngaji nahunya gitu. Jadi dia harfu istisna, pengecualikannya. Illa mani, kecuali mani. Mani yaitu sesuatu cairan kental yang berwarna putih dan berbau telur, dan keluarnya dalam keadaan memancar dan merasakan kenikmatan. Ya, jadi beda sama maji tadi. Kalau maji tadi apa? Keluarnya dia tidak memancar dan tidak merasakan nikmat. Tapi kalau mani, dia keluarnya memancar dan merasakan nikmat. Dan seandainya keluarlah mani itu, apakah wuduknya batal? Dari jalan depan tadi keluar mani misalnya Pak, batal nggak wuduknya? Nggak batal, karena hukum mani itu suci, ya. Jadi begini permasalahannya, ada teka-teki begini. Keluar mani apa yang tidak membatalkan wudhu? Itu sekarang pertanyaannya. Dengan jalur apa yang menyebabkan nggak membatalkan wudhu? Ada yang bisa? Mimpi basah, hilang akal, batal wudhu. Apalagi? Ada yang bisa? Nggak ada ya? Maka di sini saya kasih tahu satu aja ya. Nanti kalau pinter kali nggak mau lagi ngaji sama Ustadz Sumitra, bahaya juga ya kan. Jadi bahwasannya yang tidak membatalkan wudhu saat keluar mani ketika tidur dalam posisi duduk. Tidur dalam posisi duduk membatalkan wudhu nggak? Nanti masuk babnya ada ya. Kan ada 4, ini baru 1 ya. Ini baru 1. Belum lagi yang kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau dia mandi, maka keluar dia tidak membatalkan wudhu. Dengan cara kayak mana dia nggak membatalkan wudhu? Yaitu duduk dalam duduk tidur macam sholat Jumat. Yaitu maaf cakapnya bokong kita bertumpu dengan lantai. Ya. Maka pas tidur duduk itu ihtilamlah dia, maka wudhunya tidak batal. Cuma dia lebih besar lagi perkaranya, yaitu mandi janabah ya, mandi junub. Nah, tentang hukum pendapat mani sebagaimana dijelaskan di dalam kitab At-Taqriratus Sadida fi Masailil Mufidah, karya daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf. Beliau membagi hukum mani ini terbagi 3 ya. Bahwasannya pendapat yang pertama yaitu pendapat yang mu'tamad. Berarti pendapat mu'tamad ini dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu pendapat yang kuat. Berarti yang pendapat pertama ini yaitu pendapat yang kuat. Pendapatnya Imam Nawawi. Mani manusia dan seluruh hewan hukumnya suci. Jadi mani manusia dan hewan hukumnya suci, kecuali daripada B1 dan B2 ya. Tapi kalau mani B1 dan B2 najis hukumnya ya, najis atau cabang daripada keduanya, maka hukumnya najis. Jadi bahwasannya pendapat yang pertama mengatakan hukum mani itu adalah suci, baik manusia ataupun hewan, kecuali B1 dan B2. Pahamlah nih Pak ya, B1 dan B2. Maka kalau dia keluar mani itu daripada hewan yang B1 dan B2, maka hukumnya najis. Dan pendapat yang kedua, ini muqabilnya, muqabil qaul mu'tamad. Mani seluruh manusia suci, dan selain dari manusia najis. Ini muqabil qaul mu'tamad. Dan yang kedua ini pendapat Imam Rafi'i. Pendapat Imam Rafi'i. Apa tadi pendapat yang kedua? Bahwasanya mani seluruh manusia suci, selain daripada manusia apa? Najis ya, najis. Ini muqabil daripada qaul mu'tamad.
Dan pendapat yang 3 tentang mani yaitu bahwasannya mani manusia suci dan mani seluruh hewan yang halal dimakan. Hewan yang halal dimakan itu juga suci. Adapun hewan yang haram dimakan najis. Jadi kucing itu halal apa haram dimakan? Haram dimakan. Jadi seandainya, maaf cakapnya, keluar mani daripada kucing, kalau ngikut pendapat ketiga ini najis, ya. Tapi kalau ayam atau maaf cakapnya entok, keluar daripada maninya, maka suci nggak tuh? Suci. Nah, jadi antara 3 pendapat ini, yang paling kuat yaitu pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Nawawi. Bahwasanya Imam Nawawi mengatakan yaitu mani manusia dan seluruh hewan hukumnya suci kecuali B1 dan B2. Nah, di sini ada rumusan baku di dalam fikih yang mana perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Ini disebut mujtahid apa nih, Pak? Ada yang tahu? Ya, saya juga gemeter juga di sini. Katanya, kata guru saya, sini banyak ustadz-ustadz, agak serius mutolaannya. Jadi agak gemeter juga di sini. Mau tahu saya minta pendapat juga, ya kan? Jadi Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi disebut mujtahid tarjih. Mujtahid tarjih, yang mentarjihkan pendapatnya Imam Syafi'i. Jadi kita nggak bisa memakai pendapatnya Imam Syafi'i itu suka-suka hati kita, ya. Nggak bisa kita memakai pendapat Imam Syafi'i suka hati kita. Aku pakai pendapat yang ini aja, nggak bisa. Itu udah rumusan baku di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya. Jadi harus dia ditarjih dulu oleh Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Nah, kan tadi udah ditarjih, terjadilah khilafiyah antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Nah, ini rumus lagi, pakai rumus lagi dia. Seandainya ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, maka lebih dikuatkan pendapatnya Imam Nawawi, ya. Maka lebih dikedepankan pendapat Imam Nawawi, kecuali pendapatnya Imam Nawawi ini berbeda pendapatnya dengan jumhur ulama Syafi'iyah, maka kita dikuatkan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, ya. Maka lebih dikuatkan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah. Contohnya apa? Bahwasannya makruh di dalam kitab Fathul Qorib, bahwasannya makruh bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Tahu zawal? Zuhur, udah masuk waktu zuhur, bersiwak. Itu hukumnya makruh menurut jumhur ulama Syafi'iyah. Sedangkan pendapat pribadinya Imam Nawawi, kalau di dalam kitab Fathul Qorib itu namanya Wakhtaro Nawawi, ya. Kalau dia disebut di dalam kitab-kitab fikih itu ada namanya Wakhtaro Nawawi, tapi berbeda pendapat dengan jumhur ulama Syafi'iyah. Sedangkan pendapat pribadinya Imam Nawawi mengatakan tidak makruh bersiwak setelah bagi orang yang berpuasa setelah zawal. Di sini kan pakai rumusan dia. Gak bisa kita suka-suka hati kita menggunakan pendapat itu, ya. Apalagi pendapat Imam Syafi'i yang belum ditarjih oleh Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i, ya. Jadi di sini kalau pendapat pribadinya Imam Nawawi bertentangan dengan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, maka dikuatkan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah. Kenapa saya bawa gini? Karena di sini banyak ustadz-ustadz. Jadi ustadz-ustadz harus paham ini juga, ya. Saya bukan ustadz, saya masih santri, selamanya nyantri, ya. Jadi bahwasannya tadi dikatakan seandainya pendapat Imam Nawawi berbeda dengan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah, bahwasannya yang dikuatkan pendapat jumhur ulama Syafi'iyah. Nah, jika ada pendapat
Imam Nawawi bertentangan dengan Imam Rafi'i, maka lebih diutamakan pendapat yang mana nih? Imam Nawawi, ya, pendapat Imam Nawawi. Makanya dikatakan di sini bahwasanya pendapat yang muktamad yaitu nomor 1, pendapat Imam Nawawi. Ya, tadi kan bertentangan, makanya berbeda pendapat antara Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Bahwasanya kalau Imam Rafi'i mengatakan yang kedua tadi, seluruh manusia itu suci, selain daripada manusia najis. Nah, ini kan muqabil daripada qaul muktamad. Nah, jadi pendapat yang paling kuat yaitu pendapat nomor 1. Nah, di sini ada perbedaan tentang berwuduknya antara orang yang hakul salim. Tahu hakul salim nih? Macam kita nih lah. Kita nih hakul salim kalau bilang. Saya nggak tahu lah bapak-bapak yang lain mah tahu udah tua ya kan. Dan yang kedua ada orang yang berwudu dawamul hadas. Dia terus-terusan berhadas. Kan tadi dimaksud bahwasannya yang pertama, hal yang membatalkan wudu bahwasannya keluar daripada minas sabilen, daripada 2 jalan, maka wudunya batal. Jadi bagaimana dengan orang yang dawamul hadas? Terus-terusan keluar macam, maaf cakapnya, air kencingnya. Kalau bahasa biologinya urin, ya. Kalau bahasa biologinya urin. Maka itu cara berwudunya tidak sama dengan orang yang hakul salim, orang yang sehat. Contoh orang yang dawamul hadas, tadi sudah kita katakan bahwasanya air kencingnya terus-terus keluar. Atau orang bagi perempuan ini yaitu seseorang yang istihadah, ya, ada nifas, ada haid, ya, ada darah walada, ada darah istihadah. Ini pakai rumusan lagi, ada darah niko, ya. Jadi masalahnya ini apakah sama wuduknya orang yang hakul salim dengan dawamul hadas? Beda, ya. Adapun bagi orang yang dawamul hadas, dia itu mendapatkan rukhsah atau keringanan atau dispensasi, yang mana orang tadi terkena penyakit macam kencing menetes, terus-terusan dia nih berhadas. Itulah dawamul hadas nih, terus-terusan berhadas. Beda dengan kita, ya. Yang kedua, dia terus-terusan dia buang angin. Mau dia terus-terusan, ada kayak gini kan? Ada. Yang kedua, yang ketiga itu seperti wanita istihadah. Maka ini dikatakan dawamul hadas. Dan bagi wanita yang istihadah tetap diwajibkan baginya sholat. Beda dengan yang haid. Kalau haid wajib sholat nggak? Nggak. Nifas wajib sholat nggak? Enggak. Tapi kalau istihadah wajib sholat nggak? Wajib. Jadi yang tadi bahwasannya ada dinamakan hakul salim, dan ada namanya orang dawamul hadas. Jika ada orang yang mengalami dawamul hadas, dia nggak boleh statusnya disamakan dengan orang yang hakul salim. Jika disamakan statusnya, maka orang tersebut yang dawamul hadas tadi tidak akan bisa sholat. Kenapa? Beda udah syarat orang yang berwudu dengan hakul salim dengan orang yang dawamul hadas. Kalau kita berwudu sekarang, kita belum sholat isya, misalnya tadi zuhur, belum masuk waktu zuhur, kita berwudunya sebelum masuk waktu zuhur bisa. Kita ini hakul salim, ya, bukan orang yang dawamul hadas. Ini kan bagi orang yang dawamul hadas. Maka dia berbeda cara berwudunya. Jadi nggak sama antara dawamul hadas dengan hakul salim. Nah, bagi orang yang dawamul hadas diperbolehkan berwudu apabila telah masuk waktu sholat. Misal nih, waktu zuhur tuh 12.30 azannya. Dia berwudunya 12.25. Dia termasuk orang yang dawamul hadas. Lalu dia kerjakan sholat zuhur tadi. Dia wudunya tadi di jam berapa?
12.25. Misalnya waktu zuhur masuknya 12.30. Berarti dia berwudu, maknanya berarti dia berwudu sebelum masuk waktu zuhur. Sholatlah dia sholat zuhur. Apakah sah tuh wudunya? Sah nggak tuh sholatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena wudunya juga nggak sah. Beda dengan dawamul hadas dengan hakul salim. Ya, dia nggak sama. Jadi bahwasannya orang yang dawamul hadas diperbolehkan berwudu bila sudah masuk waktu. Jadi orang sholat tak bisa berwudu untuk melakukan sholat wajib sebelum azan. Ini bagi orang yang dawamul hadas. Nah, dalam masalah niatnya pun dirubah juga antara hakul salim atau dawamul hadas. Kalau kita biasanya kayak mana niat wudu? Nawaitul wudu rabbil hadasi asgori fardhu lillahi ta'ala. Ya, ini yang panjangnya ya. Kalau yang wajibnya ada dua pendapat ya, menurut kaul asal dan muqabilnya. Kalau nawaitul wudu, kalau dia niatnya nawaitul wudu, sah nggak tuh? Sah. Kalau dia nawaitul wudu fardhu, sah. Jadi mana pendapat yang kuat nih, Pak? Nah, udah, ngapain repot-repot? Nawaitul wudu fardhu aja ngamalin kaidah khuruju minal khilaf wa mustahab. Keluar daripada perbedaan pendapat, hukumnya sunnah. Tapi masalah tadi kembali lagi tentang orang yang hakul salim. Maka wudunya itu nawaitul wudu'a lirabbil hadasi, untuk mengangkat hadas, lirabbil hadasi asgori. Hadas kecil. Fardhu lillahi ta'ala. Ya. Fardu karena Allah Ta'ala. Ini niat wudu orang yang hakul salim. Tapi kalau niat wudu bagi orang yang dawamul hadas, yang terus-terusan berhadas, maka beda wudunya dengan orang yang hakul salim. Adapun niat wudu bagi orang yang dawamul hadas yaitu nawaitul wudu'a li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Jadi orang dawamul hadas ini niatnya tidak sama dengan niat wudu yang hakul salim. Di mana dirubahnya itu? Di rabbil hadasinya. Di rabbil hadasinya. Jadi orang yang dawamul hadas tadi li istibahati sholat, untuk membolehkan sholat. Itu dia bedanya. Kalau kita misalnya nih ya, tayamum. Cemana niat tayamum? Li istibahati sholat juga tuh kan? Untuk membolehkan sholat juga tayamum nih kan, pengganti daripada air. Maka niatnya pun juga begitu, li istibahati sholat, untuk membolehkan sholat. Berbeda dengan lirabbil hadasi asgori. Jadi kalau ada air, wajib nggak dia ngambil wudhu? Wajib. Karena apa? Belum terangkat hadasnya. Dia hanya untuk membolehkan sholat saja. Jadi dia niat wudhunya beda dengan orang yang hakul salim. Dan kekuatan wudhu orang yang dawamul hadas hanya untuk satu kali sholat fardu atau sholat wajib saja. Misal nih, dia nih sholat zuhur, dia ngambil wudhunya setelah masuk waktu zuhur, karena dia orang yang dawamul hadas. Jadi diambilnya wudhu pada masuk waktu zuhur. Dan sebelum ngambil wudhu, dia wajib menghilangkan najis pada dua jalan ini tersebut. Ini dia, wajib menghilangkan najis. Baru dia menggunakan, mau cakapnya, pembalut atau semisal pampers kalau kita bilang. Ini kan misalnya wudhu orang yang dawamul hadas ya. Jadi wajib dia harus menghilangkan dulu najis daripada dua jalan tersebut. Nah, kekuatan wudhu orang yang dawamul hadas tadi dikatakan cuma satu kali sholat fardu saja. Jadi dia wudhu di waktu masuk waktu zuhur. Setelah zuhur, rupanya dia duduk sampai waktu
asar, belum batal wudunya. Kira-kira bisa nggak dia mengerjakan sholat asar kalau nggak mengulangi wudunya? Bisa nggak? Nggak bisa, karena orang yang dawamul hadas tadi cuman bisa 1 kali sholat fardu saja. Nah, tapi misalnya nih, dia nih dawamul hadas, masuk waktu isya di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan, masuk waktu isya, sholatlah dia, sholat isya. Siap itu dia sholat qobliyah ba'diyah. Siap itu dia sholat tarawih. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia sunnah. Jadi kalau 1000 kali pun, 1000 rakaat pun kalau dawamul hadas nggak berpengaruh pada sholat sunnah. Dia berpengaruh pada sholat wajib saja. Ya, minum dulu Pak ya. Nah, jadi itulah perbedaan antara wudhunya orang yang hakul salim dengan orang yang dawamul hadas. Apa tadi? Bahwasannya wudhunya harus sudah masuk waktu sholat. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, niatnya berbeda dengan niat orang yang hakul salim. Apa niatnya tadi Pak? Nawaitul wudu'a li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Nah, dia karena untuk membolehkan sholat saja ya. Nah, dan kekuatan wudhunya ini hanya bisa dipakai untuk 1 kali sholat fardu. Nah, lanjut lagi kitabnya. Mana tadi? Bismillah. Walam suhuma bi butuni rohati au butunil asabi'i min nafsihi au ghairihi. Dan adapun hal yang membatalkan wudhu yang kedua, yaitu menyentuh kedua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang, bibutunir rohati, dengan batin telapak tangan, atau batin jari-jari. Nah, jadi di sini ada dinamakan butunil asobi dengan butunil kaf. Kalau butunil kaf dia ini. Nah, ini dia butunil kaf. Tapi kalau butunil asobi yaitu ini dia, jari-jari. Nah, batin dalam jari-jari ya. Maka orang yang menyentuh kemaluan jalan depan atau jalan belakang dengan batin telapak tangan yang dalam, baik kemaluan itu punya dia sendiri atau punya orang lain, walau liwadihil sogir, walaupun anak yang kecil ya. Jadi misalnya nih, anak yang baru lahir 1 hari, maaf cakapnya, kita peganglah dengan batin kaf kita atau batin asobi. Kemaluan anak bayi tadi yang kecil tadi, batal nggak wudhu kita? Batal ya. Jadi menyentuhnya itu dengan batin telapak tangan yang dalam. Dia bilang gini dia. Nah, jadi kalau dia di sini nyentuhnya gini, batal nggak? Hah? Tidak kan? Karena dia udah zohir telapak tangan ya. Kalau dia nggak nampak dari luar ya. Kalau dia nampak, maka tak batal wudhunya ya. Maka tak batal wudhunya kalau dia nampak. Nah, jadi kalau dia dari atas ujung kuku nih, batal nggak wudhunya? Enggak. Nah, dan menyentuhnya tanpa pelapis. Nah, ini penjelasan daripada
matanya. Kita jelaskan. Bahwasannya tadi hal yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama, keluar daripada 2 jalan. Nah, sebagaimana tadi udah kita jelaskan. Dan yang kedua yaitu menyentuh jalan depan atau jalan belakang. Menyentuh jalan depan atau jalan belakang yang membatalkan wudhu ialah apabila menyentuhnya dengan batin telapak tangan, atau batin jari-jari yang dalam, bukan yang luar. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, walaupun yang disentuh kemaluan anak kecil. Dan adapun syaratnya bisa batal wudhunya yaitu menyentuhnya dengan tanpa pelapis. Jadi kalau ada pelapis misalnya kain, batal nggak tuh menyentuhnya? Tidak batal wudhunya. Nah, kan tadi berbicara tentang kemaluan. Jadi bagaimana, maaf cakapnya nih, memegang kemaluan yang sudah terpisah daripada anggota tubuhnya. Misalnya nih ya, maaf cakapnya, kecelakaan, ada orang kecelakaan ya, manusia kan ya, manusia yang kecelakaan ya, bukan hewan. Kalau hewan yang kecelakaan itu ada hayatul mustaqirah, ada hayatul majbu ya. Itu pun kalau yang halal dimakan ya. Kalau yang haram dimakan tetaplah najis. Jadi bahwasannya ada orang yang kecelakaan dan dia terpisah kemaluannya. Ketika kita pegang masih disebut kemaluan, batal nggak wudhunya? Batal. Kalau masih bisa disebut dengan kemaluan, maka batal wudhunya. Tapi kalau kita bilang, oh ini udah bukan kemaluan lagi nih, dia nggak bisa disebut kemaluan lagi. Nggak tahu kita bentuk apa nih, kulit tok gitu lah, maka nggak batal wudhu ya, nggak batal wudhunya. Tapi kalau utuh satu tuh, maka batal wudhunya kalau masih dinamakan kemaluan. Tapi kalau tidak dinamakan kemaluan lagi, maka tidak batal wudhunya. Ini tentang orang yang kecelakaan berpisah dia antara kemaluannya dari anggota badannya ya. Nah, yang kedua nih permasalahan juga, apakah menyentuh kemaluan atau kulfa? Kulfa ada namanya hasyafah, ada namanya kulfa. Seperti kulfa seorang anak yang sudah disunat, ya. Apakah batal wudhunya? Kan ada nih kulfa nih, mau cakapnya kulit ujung bagian kelaminnya laki-laki, maaf cakapnya. Dan kayak gitu jelaskannya ya. Nggak bisa lagi cara lain, nggak paham orang. Batal nggak wudhunya menyentuhnya itu? Jika sudah terlepas daripada kemaluan anak tadi, batal nggak? Batal nggak Pak? Iya, khilafiyah nih. Khilafiyah di antara majelis taklim al-fatih nih, enggak? Batal nggak tuh Pak? Nggak batal lah. Nggak batal hukumnya ya. Jadi kemaluan yang anak menyentuh kemaluan yang terputus. Yang pertama tadi, yang mana masih dinamakan kemaluan laki-laki, maaf cakapnya, batal nggak wudhunya? Kalau masih dinamakan kemaluan, batal. Tapi kalau dia udah nggak dinamakan lagi kemaluan, batal nggak wudhunya? Nggak batal ya, nggak batal wudhunya. Terkait juga masalah kulfa, ujung kulit kemaluan laki-laki, yang sudah disunat, jika menyentuhnya apakah batal wudhunya? Maka itu tidak membatalkan wudhu.
Namun di sini perlu kita ketahui bahwasannya menyentuh itu kemaluan manusia, bukan kemaluan hewan. Tapi di sini ada dua pendapat di sini, Pak, tentang menyentuh kemaluan hewan. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Birqatus Su'ud At-Tasdiq, syarah daripada Sulamut Taufik, karya daripada Asy-Syaikh Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Menyentuh kemaluan hewan tak batal wuduknya menurut kaul jadid. Menurut kaul jadid. Sedangkan menurut kaul qadim batal wuduknya. Ini menyentuh kemaluan, beda menyentuh jalan belakang. Ya, ini menyentuh jalan depan berarti ya. Jadi menyentuh kemaluan hewan menurut kaul jadid tak batal wuduknya. Tapi menurut kaul qadim batal wuduknya. Jadi gini permasalahannya. Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama yaitu qaul qadim. Qaul qadim ini pendapat Imam Syafi'i saat di Baghdad, saat di Irak. Ya, salah satu muridnya saat di Irak itu yang memfatwakan qaul qadim juga itu Imam Ahmad bin Hambal. Ya, gitu setahu saya. Ada 4 tuh kurang lebih, cuma saya lupa ya. Cuma saya lupa tuh. Salah satunya Imam Ahmad bin Hambal. Siapa nih, Bu? Tahu? Pendiri mazhab Hambali. Ini muridnya Imam Syafi'i. Bahwasannya qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i saat di Baghdad atau di Irak. Nah, yang kedua pendapat kaul jadid, yaitu pendapat yang baru. Kaul qadim tadi pendapat lama Imam Syafi'i. Kalau kaul jadid pendapat yang baru Imam Syafi'i, yaitu pendapat saat di Mesir. Saat Imam Syafi'i di Mesir. Nah, bahwasannya ini sudah menjadi rumusan baku di dalam fikih. Seandainya ada perbedaan pendapat antara dua pendapat Imam Syafi'i, yaitu apa tadi? Qaul qadim dan qaul jadid, maka yang lebih diutamakan yaitu pendapat yang di qaul jadid. Berarti pendapat yang di Mesir. Ya. Jadi bahwasannya pendapat yang kuat di sini yaitu menyentuh kemaluan hewan itu tidak batal wuduknya menurut kaul jadid. Ya, kan tadi udah kita kasih tahu rumusnya. Seandainya ada perbedaan dua pendapat antara pendapatnya Imam Syafi'i, antara kaul qadim dengan kaul jadid, maka lebih diutamakan yang mana nih? Kaul jadid, bukan kaul qadim. Nah, namun ada kalanya ada beberapa hal, kurang lebih ada 30 gitulah kalau nggak salah. Syekh Armin Al-Qurdi An-Naksabandi Al-Misri rahimahullah ta'ala mengatakan gitu, kurang lebih ada 30 yang lebih diutamakan kaul qadim ketimbang kaul jadidnya Imam Syafi'i. Nah, perkara itu termasuk yang lebih diutamakan kaul qadim ketimbang daripada kaul jadidnya Imam Syafi'i, yaitu pendapat tentang waktu masuknya sholat isya. Ya, jadi waktu sholat isya ini ada dua pendapat. Bahwasannya kaul jadid Imam Syafi'i mengatakan jarak antara maghrib dan isya waktunya itu cuman 5 rakaat sholat. Ya, 5 rakaat sholat. Sedangkan menurut kaul qadim bahwasannya waktu maghrib dan isya ini, masuknya waktu isya ini yaitu ketika hilang safakul akmar, yaitu megah merah. Nah, jadi yang kita amalkan gini di sini yang mana nih? Kalau qadimnya Imam Syafi'i, ya. Tengoklah. Biasanya kita jarak antara maghrib dan isya itu setengah jam. Ya. Maka lebih tidak kita pakai kaul qadimnya Imam Syafi'i. Memang dia ada khusus, dia lebih didahulukan kaul qadim ketimbang kaul jadid. Tapi rumusan bakunya yaitu tetap didahulukan kaul jadid, pendapat yang kuat.
daripada qaul qadim. Nah, ini kan permasalahan-permasalahan yang memang khusus dia. Kurang lebih ada 20 atau 30 tuh, lupa saya. Nah, maka ini rumusan fikihnya ya. Jadi kok betul-betul ngaji ya harus paham juga rumus fikihnya ya. Jadi enak nyampaikannya. Bahwasannya tadi yaitu menyentuh kemaluan depan maksudnya. Bahwasannya menyentuhnya syaratnya batal wudu itu menyentuhnya tanpa pelapis, tanpa hail, tanpa penghalang, maka batal wudunya. Kulit berjumpa dengan kulit. Nah, seandainya dia itu pakai hail atau pakai penghalang, maka tidak batal wudunya ya. Nah, jadi harus kulit dan kulit. Dan yang membatalkan itu yang mana yang disentuh yang batal? Nah, itu kan pertanyaan tuh. Nah, yang mana yang batal disentuh? Yang batal disentuh yaitu mulai dari ujung batang sampai pangkal. Nah, tadi mau cakapnya ujung sampai kepala itu maksudnya. Nah, adapun menyentuh pelir, mau cakapnya itu lah biologinya itu lah pelir ya namanya. Maka tidak membatalkan wudu. Nah, jadi yang disentuh itu yaitu mau cakapnya batang kemaluan tadi itulah yang membatalkan wudu. Ya. Lanjut lagi, dan yang membatalkan wudu yaitu menyentuh dubur. Masih yang kedua nih. Jika yang tersentuh mulai dari lingkaran dubur. Nah, jadi yang membatalkan wudu itu menyentuhnya tangan menyentuh batinil kaf menyentuh halqa dubur, yaitu lingkaran yang berada jalan belakang. Jadi seandainya kita menyentuh cakapnya bokong kita, kira-kira batal nggak wudu ya? Tidak batal, karena yang membatalkan wudu itu halqonya, yaitu lingkaran daripada dubur tadi itu, maka itu membatalkan wudu ya. Lanjut lagi yang ketiga. Wattalati basyarati zakarin au unsa balagha haddas syahwati laisa bainahuma mahrumiyatun binasabin aw rodoin aw musaharatin bila hailin. Hal yang membatalkan wudu yang ketiga yaitu pertemuan dua kulit lelaki dan perempuan ya, yang telah mencapai batasan syahwat, ada syahwat. Nah, yang tidak ada kemahraman di antara keduanya, sebab nasab atau susuan atau mertua bila hailin, tanpa ada penghalang. Jadi bahwasannya syarat hal yang membatalkan wudu yang ketiga itu bertemunya antara kulit laki-laki dengan perempuan yang telah mencapai hadda syahwat, yang diantaranya laki-laki dan perempuan tidak ada hubungan mahram, baik mahram secara nasab atau sesusuan atau secara pernikahan. Dan menyentuhnya tanpa pelapis. Nah, di sini ada dikatakan mahram. Mahram atau muhrim itu sama aja ya, hanya istilahnya aja tuh yang beda ya.
tapi substansinya sama ya. Nah, sama. Tapi kalau di dalam konteks fikih itu berbeda. Mahram yaitu yang haram dinikahi, sedangkan muhrim yaitu orang yang berihram. Jadi beda dia kalau di dalam konteks fikih. Tapi kalau di Indonesia ini sama aja lah, karena itu hanya istilah saja, mahram dan muhrim sama ya. Maka maksud mahram atau muhrim tadi dalam bab wudu yaitu orang yang haram untuk dinikahi. Jadi kira-kira istri kita mahram nggak tuh? Mahram nggak istri? Tidak, tidak mahram lah. Kalau nggak mahram berarti nggak bisa lah nikah, ya, nggak bisa nikah. Kalau mahram kan tadi udah jelas konteks mahram dalam fikih yaitu orang yang haram dinikahi, yang nggak boleh dinikahi, yaitu baik karena nasab atau susuan atau pernikahan. Jadi kalau istri ini bukan mahram, cuman membolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang oleh syariat. Ya, misalnya sebelum kita tuh menikah, boleh nggak kita maaf cakapnya bergaul dengan perempuan? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Harus dan nikah dulu. Bisa jadi nanti jatuhnya kepada haram, zina ya. Maka itu suami istri ini membolehkan perkara yang diharamkan sebelumnya. Bukan berarti mahram. Kalaulah istri mahram, maka dia tidak bisa untuk nikah. Dan di sini juga dijelaskan tentang haddas syahwat. Tapi yang kita pahami di sini bahwasannya haddas syahwat harus kita pahami dulu apa itu makna haddas syahwat. Haddas syahwat menurut Imam Syarwani, haddas syahwat bagi laki-laki yaitu munculnya suatu reaksi pada kelaminnya seseorang. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi haddas syahwat bagi perempuan, yaitu dengan kecondongan hati seseorang. Apa tadi yang pertama? Haddas syahwat bagi laki-laki yaitu munculnya ereksi pada kemaluan seseorang. Ini bagi laki-laki. Tapi kalau haddas syahwat bagi wanita atau bagi perempuan, yaitu dengan kecondongan hati seseorang. Nah, tentang haddas syahwat ini yang dapat membatalkan wudhu ini terbagi lagi 3. Ada kalanya yang pertama itu anak kecil bersentuhan dengan anak kecil. Itu macam mana tuh? Batal nggak wudhunya? Yang kedua, orang dewasa bersentuhan dengan anak kecil. Ya, ini batal nggak wudhunya? Yang ketiga yaitu orang dewasa dengan orang dewasa. Maka kita bahas yang pertama. Apa tadi yang pertama? Bahwasanya anak kecil laki-laki bersentuhan dengan anak kecil perempuan. Kalau dua-duanya haddas syahwat, maka batal wudhunya. Kalau dua-duanya haddas syahwat. Tapi kalau satu di antara keduanya yang haddas syahwat, tidak batal wudhunya. Contoh, misalnya cuma laki-lakinya yang ada, anak kecil yang laki-laki aja yang haddas syahwat, anak kecil yang perempuannya tidak, maka batal nggak wudhunya? Batal nggak kayak gitu? Tidak batal ya. Jadi bahwasannya bisa batalnya wudhu anak kecil yang bersentuhan yaitu jika kedua-duanya itu haddas syahwat. Tapi kalau salah satu di antaranya yang haddas syahwat, maka tidak batal wudhunya. Ini yang pertama yaitu anak kecil laki-laki dengan anak kecil perempuan. Baru yang kedua yaitu orang dewasa dengan anak kecil. Misalnya nih, ada orang dewasa atau sudah balik menyentuh anak kecil,
Maka jika orang dewasa tersebut ada syahwat, maka batal wudunya. Jadi contohnya gini, orang dewasa laki-laki ada 2 orang, satu si A, satu si B. Nah, dan satu anak kecil perempuan yang sudah mumayyiz misalnya, sudah 7 tahun. Kira-kira kan udah ada memancing gairah kan ada gitu ya. Nah, yang pertama bahwasannya itu si A tadi menyentuh anak kecil itu biasa aja, tanpa ada hadas syahwat. Maksudnya macam biasa dia bermain-main, tanpa ada gangguan hadas syahwat. Dan si B tadi menyentuh anak kecil tadi dengan hadas syahwat. Kan ada tuh laki-laki apa yang penyakit kayak gitu, ada tuh macamnya ya. Suka sama anak kecil, penyakitnya ada tuh kayak gitu. Nah, jadi yang mana batal wudunya, si A atau si B? Bahwasanya tadi si A menyentuh anak kecil tanpa ada hadas syahwat, dan si B menyentuh anak kecil tadi muncul hadas syahwat. Hadas syahwat tadi apa maknanya? Bahwasannya munculnya reaksi daripada kemaluannya seseorang bagi laki-laki. Jadi yang batal wudunya yang mana nih? Si A atau si B? Si B yang batal ya. Karena yang muncul hadas syahwatnya yaitu si B, bukan si A. Yang si A tidak batal wudunya karena tidak muncul hadas syahwat. Gitu. Jadi kalau ada pendapat bahwasannya mengatakan gak batal menyentuh anak kecil ya, kan ada pendapat kayak gitu. Ya, ditengok dulu. Yang mana sampai memicu hadas syahwat atau tidak? Ya, kan gitu dia permasalahannya nih ya. Dan yang ketiga yaitu orang dewasa yang balik, yaitu semisal orang laki-laki dewasa yang sudah balik dan orang laki-laki dan orang perempuan yang dewasa sudah balik juga. Kalau begitu bersentuhannya, gak usah lagi pakai rumus hadas syahwat, udah batal. Kalau balik sudah balik, udah batal. Baik yang disentuh ataupun menyentuh. Namun tadi menyentuh perempuan yang sudah balik, baik laki-laki atau perempuan, itu terbagi 2 pendapat. Ada 2 pendapat. Menurut kaul asohnya dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu pendapat yang kuat, bahwasannya yang disentuh ataupun menyentuh batal wudunya. Berarti bagi wanita atau laki-laki yang sudah balik tadi bersentuhan, sentuh dia, kusentuh dia, ya kan? Sama kau wudhu kami 2 batal wudhunya. Paham Pak di sini? Insyaallah paham ya. Nah, ini menurut kaul asah, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat yang kedua yaitu muqabil daripada kaul asah, yaitu kaul sahih namanya. Nah, bahwasanya yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Jadi yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Dan ini bisa kita terapkan semisal untuk haji ya. Jangan nanti di rumah kita pakai pendapat yang ini ya. Pendapat bahwasanya pendapat muqabil daripada kaul asah, yaitu kaul sahih. Gak bisa ya. Jadi misalnya keadaan darurat aja baru bisa dipakai pendapat yang ini. Misalnya kita tawaf. Tawaf itu syaratnya apa? Harus suci. Nah, jadi keliling kan rame, bukan awak sendiri tawaf tuh kan. Rame tuh yang tawaf. Jadi tersentuhlah dia. Kalau pakai pendapat yang pertama dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu qaul asah, capeklah dia bolak-balik ngulang wuduknya ya. Wuduk batal lagi, wuduk lagi batal lagi ya. Gak siap-siap nanti tawafnya ya. Tapi kalau begitu keadaannya kan darurat tuh, maka boleh menggunakan pendapat yang kedua, bahwasannya yang disentuh, yang
menyentuh yang batal, yang disentuh tak batal. Ini pendapat yang kedua. Jadi gak usah pala kita saat kita tawaf tuh taklid ke mazhab lain. Dengan mengamalkan pendapat daripada muqabil daripada qaul asal ini udah bisa. Gak mesti daripada ke pindah mazhab-mazhab lain. Kalau dia pindah ke mazhab lain, ya wudunya harus ngikut wujud dengan mazhab itu juga. Contoh, dia pindah taklid kepada mazhabnya Imam Malik, maka rukun-rukun wuduknya juga ngikut kepada mazhab Imam Malik. Gak bisa dia menggunakan mazhab Imam Syafi'i rukun-rukun wuduknya, tapi perkara hal yang membatalkan wuduknya pakai taklid kepada mazhab Imam Malik. Gak bisa ya. Jadi harus dia pelajari lah dulu sementara di situ. Jadi nggak perlu para pindah-pindah mazhab ya. Dengan mengamalkan pendapat muqabil daripada qaul asani sudah bisa. Tapi dengan syarat keadaan darurat ya. Jangan di rumah kita pakai pendapat yang kedua ini. Bersentuhanlah nanti kita di rumah. Sama-sama sudah mengambil wudhu kan suami istri katanya. Yang disentuh gak batal, yang menyentuh yang batal. Gak bisa ya. Jadi dua-duanya batal, baik disentuh ataupun menyentuh batal wudhunya. Jadi gitu dia. Nah, lanjut lagi pembahasannya tentang mahram. Tadi kan bahwasannya yang disentuh itu bukan mahram. Kalau yang disentuh mahram, maka tidak batal wudhunya ya. Dan adapun mahram itu terbagi 3. Bahwasannya yang pertama mahram karena sebab nasabnya. Yang kedua mahram karena sebab persusuan. Yang ketiga mahram karena sebab pernikahan. Nah, definisi mahram tadi apa? Orang yang haram dinikahi. Jadi kalau nggak istri mahram nggak? Tidak. Dari situ aja kita pahami. Memang ada hadisnya kalau pendapat hadis daripada riwayat Sayyidatuna Aisyah ya, yang pendapat hadisnya hadis sahih itu ya. Itu harus perlu diikhtilafkan lagi ya, diikhtilafkannya. Bisa jadi gitu ya kan? Seakan-akan gitu. Kalau dalam usul fikihnya. Jadi yang pertama tadi bahwasannya mahram karena nasab. Seperti halnya ayah atau anak. Ayah dengan anak ini mahram sebab nasab. Kakek dan nenek itu mahram sebab nasab. Baik dari ibu atau dari ayah. Yang kedua paman atau bibi itu mahram sebab nasab, baik dari ayah atau dari ibu. Maka jika kita menyentuh paman kita bagi yang perempuan, kira-kira batal nggak wudhunya? Tidak batal, karena itu mahram kita, haram dinikahi ya. Tapi kalau masalahnya menyentuh sepupu, maka sepupu itu statusnya bukan mahram kita. Maka sepupu bisa dinikahi, Dan seandainya bersentuhan antara sepupu dengan kita, batal wudhunya. Kenapa? Karena dia bukan mahram. Sepupu ini bukan mahram kita. Makanya sepupu itu bisa dinikahi. Makanya itu kalau katanya sepupu itu nggak batal wudhunya, ngaji lagi suruh ya kan? Suruh ngaji lagi ya. Nah, dan adapun ipar itu termasuk mahram sementara. Jadi ipar nih kakak ipar, ya abang ipar ini mahram sementara atau adik ipar. Karena itu haram hukumnya mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan. Misalnya kita orang nih mau nikahkan langsung kakak beradik, ya nggak bisa lah ya. Tapi kalau
salah satunya, misalnya dia nikah dengan kakaknya, baru maaf cakapnya meninggal kakaknya tadi, bisa nggak dia nikah dengan adiknya? Bisa. Karena apa tuh namanya? Ganti tikar kalau salah. Ganti tikar. Ganti tikar. Makanya itu dikatakan bahwa ipar tadi termasuk mahram sementara. Bisa menggantikan pernikahan jikalau sudah pisah antara kakak atau adiknya, ya. Itu disebut ganti tikar. Maka bila persentuhan antara ipar dengan kita, maka batal juga wuduknya, ya. Karena ipar itu mahram sementara. Dan juga termasuk yang tidak batal wuduknya yaitu cucu. Jika cucu dan keturunan kita, cucu daripada keturunan kita, maka dia tidak membatalkan wudhu. Cucu dari keturunan awak, sama macam awak kakeknya gitu ya. Ya kan? Keturunan awak. Namun jika cucu dari sepupu, ketika bersentuhan dengan cucu sepupu, maka batal wudhunya. Karena sepupu asalnya itu udah bukan mahram, ya. Kan makanya sepupu itu asalnya bisa dinikahi, asalnya aja udah bukan mahram, maka batallah wudhu kita menyentuh cucu daripada sepupu. Dan yang kedua, mahram karena persusuan atau raudhah, ya. Contoh, semisal ada seorang wanita yang bernama si A dan si B. Wanita si A tadi melahirkan bayi laki-laki dan si B tadi melahirkan bayi perempuan. Meninggallah ibu daripada bayi laki-laki tadi, yaitu si A. Meninggal si A tadi. Maka disusukanlah laki-laki tadi kepada ibu yang si B tadi. Kira-kira nih, bayi yang disusui tadi kepada ibu si B tadi, jadi mahramnya enggak? Jadi mahram. Seandainya sudah dewasa bayi yang laki-laki tadi yang disusui oleh orang tua si B tadi, maka dia menjadi ibu susuannya, menjadi ibu susuannya. Seandainya sudah dewasa anak laki-laki tadi menyentuh kulit dengan kulit ibu susuannya, maka tak batal wudhunya. Gitu maksudnya. Nah, yang jadi permasalahannya ini, apakah saudara sesusuannya, kan tadi si B tadi anaknya perempuan, si A tadi yang meninggal tadi anaknya laki-laki. Kita ketahui laki-laki tadi menjadi ibunya si B ini tadi menjadi ibu susuannya si laki-laki. Apakah saudara sesusuan jika bersentuhan membatalkan wudhu? Itu pertanyaannya. Jadi sama-sama udah dewasa orang itu dua, laki-laki dan perempuan tadi sama-sama sudah dewasa. Apakah membatalkan wudhu jika bersentuhan? Maka tidak membatalkan wudhu. Karena apa? Karena mereka sudah menjadi saudara sesusuan, ya. Di sini paham nih Pak? Insya Allah paham lah ya. Karena udah bolak-balik diulang guru kita ini di sini ya kan. Ngaji kitab Jawahir Rusaniyah, cuman suruh beliau tentang bab membatalkan wudhu, sebetulnya ya nggak cocok juga membahas di sini ya, karena sini banyak ustadz jadi segan juga ya. Nah, yang ketiga yaitu mahram sebab nasab. Mahram sebab nasab semisal yaitu mertua. Mertua kita nih dulu mahram kita belum sebelum kita nikah istri kita? Tidak.
Ya, sesudah kita nikahi istri kita, mertua tadi jadi mahram kita nggak? Mahram. Nah, seandainya kita bersentuhan dengan mertua kita, maka wudhu kita batal nggak? Tidak batal. Karena apa? Karena itu tersebut mahram karena pernikahan. Jadi mertua kita menyentuh mertua kita nggak batal wudhunya. Nah, jadi nggak batal wudhunya orang yang menyentuh mertua, walaupun si istrinya tadi sudah pisah, sudah cerai, maaf cakapnya, maka juga nggak batal wudhunya menyentuh mertua tadi, karena nggak ada istilah mantan mertua ya, nggak ada istilah mantan mertua ya. Nah, inilah tadi penjelasan bahwasannya mahram tadi yang terbagi tiga. Yang pertama tadi bahwasannya mahram karena nasab. Yang kedua mahram karena persusuan. Yang ketiga mahram karena pernikahan. Dah. Jadi seandainya kita bersentuhan dengan sepupu kita, itu membatalkan wudhu. Nah, dan syarat yang membatalkan wudhu bersentuhan ini tanpa hail, tanpa pelapis. Ya, kalau ada pembatas, kalau ada kain atau pelapis, maka tak batal wudhunya. Karena dia tidak bertemu kulit dengan kulit. Syaratnya harus kulit dengan kulit. Nah, seandainya kita menyentuh istri kita dengan kukunya, batal nggak wudhunya? Gini misalnya, gini, tuh ada ya. Nah, ini kan kuku dengan kuku nih, gak kena kulit, batal nggak wudhunya? Hah? Gak batal wudhunya? Gak batal. Atau nyentuh gigi, batal nggak wudhunya? Giginya si istri kita pegang ngomong apa ya kan? Batal nggak wudhunya tuh? Gak batal ya? Kalau nyentuh rambut, batal nggak wudhunya? Gak batal ya? Jadi yang batal bahwasanya menyentuh kulit dengan kulit. Jadi kalau menyentuhnya itu kuku atau gigi atau rambut, maka tidak membatalkan wudhu. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dan saya kira-kiranya banyak kekurangan, karena saya nggak mungkin bisa sedetail guru saya ya. Nggak mungkin bisa sedetail guru saya. Cuma sedikit-sedikit lah niru ya. Niru daripada guru. Jadi kalau ada pertanyaan saya jawab kalau saya tahu. Kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu ya. Karena saya punya guru, nanti saya tanyakan ke guru saya apa jawabannya ya. Kira-kira ada. Mudah-mudahan nggak ada lah, karena sini ustaz-ustaz semua udah bolak-balik ini dibahas. Maunya pun nggak usah ada pertanyaan ya. Ngapain bolak-balik pertanyaan, udah bolak-balik dibahas ya di sini. Pembahasan kitab Jawahirus Saniyah. Tapi bedanya di kitab Arab dengan Arab Melayu, bahwasannya hal yang membatalkan wudhu di Arab Melayu itu ada 5. Ini nggak bisa kita jelaskan semua, cukup 3 aja lah ya. Satu lagi yaitu hilang akal. Hilang akal. Tapi hilang akal di dalam kitab Arab itu dijadikan 1, jadi 4 aja. Tapi kalau di Arab Melayu itu dibedakan antara hilang akal dengan apa tuh? Dengan tidur, pingsan dengan tidur ya, gitu ya, kurang lebih. Jadi beda dia. Kalau di kitab-kitab Arab Melayu itu ada 5, kalau di kitab Arab cuma 4, Jadi mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan.